mengikuti magang dan di sini setengah lagi mengikuti studio di salah satu. Nah, alhamdulillah di sini kalian sudah hampir menyelesaikan ya, hampir ya. Karena minggu depan adalah pengumpulan akhir untuk tugas besar di salah satu. Nah, hari ini kita punya kedatangan Bapak Arsitek dari Purnomo AI dari Nomo Studio yang sebelumnya kalian juga sudah mendengarkan materi secara online dari beliau dan alhamdulillah sekarang bisa ada di sini bersama kita yang nantinya juga akan mereview secara langsung karya-karya perwakilan dari masing-masing kelas. Sebelum mulai acara kita bisa berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Baik, selanjutnya untuk membuka acara ini kita akan mengundang Ketua Departemen Arsitektur yang sudah ada bersama kita kepada Ibu Dr. Kisah Dewi Bulan dari Kami Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat, bahagia, kesehatan kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada Pak dari Purnomo AI dari Nomo Studio yang telah berkenan ya meluangkan waktu hadir dengan kita di ruang auditorium Suryono lantai 2 Kementerian Fakultas Teknik Universitas Brawijaya ini dalam kondisi sehat dan insya Allah bahagia ya Bapak. Selamat datang sekali lagi. Ada semuanya yang saya banggakan ya hari ini kita menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting ya kuliah kamu dan juga sekaligus review ya dari tugas dari anak ya. Terima kasih juga untuk Pak Susilo Pengacara Acara, Bu Emma Sapu Prodi S1, di sini saya juga ada Bu sudah familiar dengan kita insya Allah ya karena sudah beberapa kali ya kan kemari dia membagi ilmu dan tentu saja dosen di sini juga ya jadi menurut kami kegiatan ini penting ya agar kalian tidak hanya akan mendapatkan ilmu dari dosen-dosen di arsitektur tapi juga wawasan dari tokoh-tokoh nasional. Kalian bisa memanfaatkan kesempatan bertemu dengan beliau, kesempatan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, bertanya, diskusi seaktifmu. Ya, juga dengan tugas JA yang memiliki yang besar. Jadi sekali lagi kami berbicara setelah sama belajar kemudian menjadi paham gitu maka kita harus menemukan satu pakem gitu ya untuk paham bahwa belajar itu harus sering harus punya pola itu ya. Dan tadi sempat diskusi bahwa gimana kita bisa memahamkan mahasiswa hanya kita 14 kali tatap muka. Strategi apa yang bisa digunakan dalam kampus dan kita pakai sesingkat mungkin kita bisa memahamkan. Maka itu sama ini salah satu cara kita membuat kita semua jadi belajar lebih luas lagi tentang fenomena ini ya. Baik, saya rasa tidak banyak lagi, saya cukupkan dan secara resmi kegiatan kuliah kamu tentang menghidupi fenomenologi sebagai cara membaca ruang dan sekaligus review tugas bisa tentang secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat semua dan terima kasih Pak Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mendengarkan sedikit pengalaman dari dosen koordinator DKA semester dengan 2022 kepada Bapak Dr. Susilo Kusulono dan Presiden.
Ini sekarang semuanya berupa Pak Pak Studio selamat datang di kampus kami. Saya ada tulisan itu PS satu moderator MC tapi ada salah MC sama dan teman mahasiswa tampaknya berbahagia sekali karena dia akan berakhir di karena awalnya studio mau berakhir kalau mau berakhir padanya bagaimana dari yang sebelum-sebelumnya karena sebenarnya bukan pengantar lain nanti harusnya dengan apa karena saya kata ini kan pengantarnya akan dari sebuah materi kan sebelum dari video. Nah, kita jangan banyak makan tapi setidaknya dari jalan saya belum pernah diulang kan belum pernah dari cara dari mana dari Surabaya ke Malang dari Malang ke situ ada beberapa yang mungkin kita bisa bersama-sama untuk bahwa ya tadi kalau disampaikan oleh mahasiswa bahwa yang ada di sini kita banyak yang sudah sebenarnya saya ingat tapi yang bersama kalau sampai kita juga untuk yang sudah makan yang berikutnya lagi adalah bahwa teknologi ini bagi kami sudah ada diskusi sebenarnya ya mungkin ada satu garis titis di atasnya penguasaan teknik desain atau kemampuan desain begitu yang kita sekarang sesuai kerjakan. Swiss Spell-in saya mengutip juga apa yang pernah saya diskusikan dengan almarhum Pak Galih, yaitu tentang ruh, rasa, hati, akal, dan nafsu. Nah, di antara kalau kita analikan lagi bahwa ada sesuatu yang kita rasakan. Jadi mungkin kalau saya menyitir sesuatu hal yang lain adalah kita mengetahui, sedalam-dalam kita mengetahui, seluas-luas kita mengetahui, belum tentu kita mengerti. Seluas kita mengerti, sedalam-dalam ini di dalam kedepannya, tidak melulu nanti masuk kepada TA, tapi kepada kedepannya. Ya, mungkin nanti Pak Mamo juga bisa sedikit bercerita, dibela-belain Pak Mamo harus ke Surabaya untuk ketemu gitu ya, mendengarkan teman-teman arsitek muda seperti apa gitu ya. Nah ini kalian nanti pun juga akan sama seperti mereka. Jadi intinya adalah saya ucapkan selamat kepada teman-teman mahasiswa yang sudah menempuh di DA6 dengan metode fenomenologi. Ini adalah satu kesempatan langka buat kalian, karena kalau kita bandingkan dengan beberapa tempat yang lain, ini jarang untuk diberikan kepada mahasiswa. Mudah-mudahan seluruh pembelajaran yang sudah kalian tempuh selama 1 semester dan nantinya akan berakhir di masih minggu depan ya, karena kita masih ada pameran ya, masih ada pameran. Mudah-mudahan menjadi satu bagian yang bisa menjadi sejarah dalam perjalanan mendesain Anda nanti. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Susilo. Sebelum memasuki sesi kuliah tamu, kita akan dokumentasi di awal kegiatan dulu, mumpung masih ada Bu Lisa juga di sini. Untuk Bu Lisa, Pak Mamo, dan Bapak Ibu dosen bisa ke depan, juga mahasiswa bisa di belakangnya. Ya, ayo silakan. Ya, jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Tuh. Silakan bisa maju ke depan semua untuk dokumentasi terlebih dahulu. Iya, mahasiswa ada yang di atas,
Di atas 2 baris kayaknya ya. Silakan bisa naik. Ini apa ada yang di bawah belum? Kayaknya penuh banget. Heeh. Yang laki-laki boleh jongkok di bawah 1 baris. Yang laki-laki sebagian supaya kelihatan. Silakan. Ini banyak yang nggak kelihatan nih di belakang. Untuk selanjutnya akan ada sesi penyerahan pandel dari Ketua Departemen Ibu Lisa kepada Bapak Adi Purnomo. Pada Bu Lisa dan Pak Adi Purnomo dipersilakan untuk ke depan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki inti dari kegiatan hari ini, yaitu sesi kuliah tamu dan review karya tugas DA6. Selanjutnya kita akan dipandu oleh moderator Ibu Indiah Martiningrum. Kepada Bu Indiah, kami persilakan untuk memandu kegiatan. Kita beri aplaus pada Bu Indiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan mahasiswa yang sudah menempuh DA6 selama 16 titik titik di mana Anda bisa menselebrasi hasil selama 16 pekan perjuangan Anda ya. Nah, hari ini kita tidak hanya sekedar akan melihat garis gambar dan model digital, tapi kita juga akan diajak untuk merasakan ruang ya. Bersama kita telah hadir Bapak arsitek kita Pak Adi Purnomo ya, yang nanti akan mereview 6 karya mahasiswa dari perwakilan 6 kelas. Sebenarnya kita ingin semuanya bisa direview ya oleh Pak Adi Purnomo, tetapi karena waktu terbatas, maka 6 mahasiswa ini akan mewakili kalian semua. Jadi semua nanti yang sudah akan disampaikan oleh Pak Mamo, tolong dicatat baik-baik ya, diingat baik-baik. Anda masih punya kesempatan 1 pekan ke depan, barangkali ada hal-hal yang bisa Anda lengkapi kembali ya. Baik, untuk mengawali sesi review kita kali ini, ada sedikit pengantar dari Pak Mamo yang akan disampaikan kepada kita semua. Waktunya sekitar berapa? 15 sampai 20 menit untuk Pak Mamo bisa menyampaikan ya. Posisinya di sini atau bagaimana? Nggih. Kami persilakan Pak Mamo, waktu kami sediakan bagi Pak Mamo untuk bisa menyampaikan pengantarnya kali ini. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua. Saya kayaknya mesti bicara dengan slide, tapi sudah disiapkan ya, Pak. Oh, kita boleh nunggu sebentar ya. Tapi sambil menunggu, saya mungkin saya coba sedikit mengulang ya. Jadi ketika diminta untuk menjadi terlibat dalam DA6 dalam konteks pendekatan fenomenologi ini, sebetulnya dari awal saya sudah menyampaikan bahwa wah, kalau
isu ini yang diangkat begitu ya dalam satu semester, apakah sebetulnya cukup gitu ya? Karena sebetulnya eh, hal ini kan tentang sebetulnya kita mencoba memahami, mendekatkan diri kita terhadap substansi yang kita kita hadapi begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar sesuatu yang secara belajar itu ininya apa ya, kognitif gitu ya. Jadi tapi kita mengalami gitu ya. Nah, ini kan butuh butuh waktu begitu ya. Butuh waktu. Jadi eh dia harus bisa sampai kepada apa yang dirasakan di dalam diri gitu ya. Ini kan nggak bisa kita hanya 14 kali pertemuan kemudian nggak bisa. Ini sebetulnya hanya 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 sekedar eh, hanya sekedar kita eh, tahu bahwa ada wilayah ini gitu ya. Jadi selama mungkin semester sebelumnya ya, lima semester atau 6 semester sebelumnya begitu, kalian diajari untuk berbagai macam skill design ya, dari dasar mau mulai ke lebih advance begitu. Tapi semua semua hal itu adalah alat sebetulnya. Sementara fenomenologi itu, kalau saya pikir, ini diskusi saya tadi pagi sama Pak Susilo, eh, ini sebetulnya bukan alat, bukan metode, tapi ini apa ya, sesuatu yang lebih di situ gitu ya. Jadi anggap saja 5 semester di belakang Anda sudah dipersenjatai dengan banyak hal begitu ya, jadi tapi di semester ini tiba-tiba harus apa ya namanya, harus menanggalkan itu untuk sebetulnya merasakan gitu ya, merasakan apa yang menjadi realitas paling paling dekat gitu ya dengan kita. Jadi arsitektur itu pada akhirnya ketika kita sampai pada level tertentu, kita kan memang secara fungsional harus terpenuhi, kemudian secara teknis terpenuhi begitu ya. Tapi ada level yang selanjutnya yang saya pikir akan lebih mudah untuk mengatakan level selanjutnya itu, karena kita punya kedalaman tertentu gitu ya. Bangunan mungkin bisa sekedar bangunan yang ini secara fungsional sudah sudah berfungsi dengan maksimal begitu ya. Tapi apakah uh, semua ruangan itu bisa pada akhirnya menyebabkan kita tergerak di hati begitu ya. Kita menjadi tiba-tiba terlibat di dalamnya, dalam perasaan begitu ya. Apakah semua ruang seperti itu kita? Tidak bisa. Jadi sebetulnya hal-hal tersebut bisa dicapai ketika kita memahami bagaimana sebetulnya mendekati objek yang kita lihat itu menjadi sesuatu yang ada di dalam kita gitu ya. Jadi hakikatnya seperti itu sih. Saya nggak tahu apakah ini memperjelas atau enggak, tapi ini masih menunggu kan kita ya. Eh, masih masih menunggu atau oh, eh, saya sambil ini aja apa namanya, mungkin mungkin sebetulnya kalau ternyata tidak bisa disiapkan, maaf saya baru ngirim pagi ini. Eh, saya nggak sempat ini apa namanya, tapi lebih ke ini. Jadi kalau dengan gambar mungkin akan lebih jelas ya bagaimana saya membicarakan ini gitu ya. Tetapi lebih kepada apa ya? Jadi kalau kalau kita misalnya berada di dalam suatu tempat gitu ya, satu landscape, satu apapun ya, apakah itu kota, apakah itu apa namanya, setting di rural atau bahkan di tempat-tempat yang secara terbuka itu alam begitu ya. eh, Sebetulnya apa yang perlu kita lihat pada akhirnya gitu ya. Kita bisa meletakkan bangunan apapun gitu ya, fungsi apapun gitu ya di dalam satu tempat, tapi bagaimana sebetulnya melibatkan semua realitas itu menjadi sebuah apa ya, sebuah sebuah kenyataan yang baru gitu ya. Ketika kita
ketika itu diletakkan itu sebetulnya dia tidak berdiri sebagai objeknya dia sendiri, tapi dia jadi bagian dari keseluruhan yang ada di sekitarnya dan sebaliknya. Jadi beberapa pendekatan mungkin agak seolah-olah mirip dengan itu, tapi fenomenologi sendiri sebetulnya lebih membawa kita ke sebetulnya satu pengertian tentang penggabungan ide dengan gejala yang kita lihat begitu ya. Jadi seperti misalnya begini ya, kita mungkin melihat, kita mungkin terus tiba-tiba, iya ya, sebetulnya bahan tertentu ini sebetulnya ini tiba-tiba ada satu relasi gitu ya, yang kadang-kadang agak sulit dijelaskan dan ini sangat subjektif sebetulnya. Masing-masing orang yang melihat benda yang sama atau merasakan benda yang sama itu mungkin mungkin bisa berbeda-beda dan ini bisa saja tergantung pada memori bawah sadar kita gitu ya. Kita dibesarkan di mana, di dalam keluarga seperti apa, di kota seperti apa, lingkungan sosial seperti apa, itu akan sangat membedakan, apa ya namanya, ini kita. Oh ini kayaknya sudah ini ya. Jadi saya hanya mengambil judul dari apa yang dikirimkan ke saya begitu ya. Jadi eh, ini apakah bisa dibikin full? Jadi eh, apa namanya? Saya hanya memberikan satu contoh saja ya. Jadi dari apa yang sempat kita ini ya. Mungkin lebih ke yang sebelumnya ya, yang ini juga judul ini diberikan ke saya begitu ya. Mungkin yang satunya dulu kalau boleh, yang sebelumnya. Eh, eh. Oh bukan bukan yang ini, yang ini. Jadi ini saya akan cerita, ini proyek udah lama sekali ya, 2010 mungkin, 2011 mungkin ya, 15 tahun lalu mungkin ya. Jadi eh, saya itu eh, eh, mendapatkan satu penugasan membuat satu villa dari satu keluarga yang rumahnya kita desainkan di Medan begitu ya. Tempat ini di kaki Gunung Sinabung berikut ya, kita ini apa namanya? eh, Sebelumnya slide yang pertama. Sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya lagi. Nah, ini slide pertama. Jadi setting tempatnya itu dia itu eh, berapa ya? 60 kilo ada ya dari Medan ini. Di atasnya beras tadi, di atasnya Kaban Jahe. Eh, eh, ada danau kecil, Laukawar. Dia di kaki Gunung Sinabung. Ini udaranya dingin. Kalau malam itu bisa 15, 14, 15 derajat Celcius begitu ya. Kalau siang sangat sejuk ya. Berikutnya. Jadi setting pertama itu yang kita lihat adalah hal seperti ini ya. Bagaimana kita membuat satu relasi itu kan sebetulnya tidak dalam kepala kita pada akhirnya. Ketika saya di sini menyempatkan pertama kali itu 2 malam gitu ya. Tapi setelahnya saya beberapa kali lagi ke sini baru 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 akhirnya menawarkan satu
satu gagasan. Berikutnya ya, berikutnya. Saya mencoba nggak bisa langsung ya. Nah, ini di depan site-nya sendiri itu Taman Nasional Leuser. Jadi itu jelas tidak akan berubah sedikit pun pemandangan di dalam itu, dan setiap setiap waktu itu pagi dan sore itu monyet selalu keluar keluar dari pepohonan begitu ya. Jadi suaranya kita bisa bayangkan begitu ya. Jadi sebuah ketenangan yang seolah-olah nggak perlu kita bikin sesuatu pun di sini, saya pikir ya, apa nggak perlu gitu ya. Realitas yang terjadi mungkin kita camping saja cukup gitu ya. Apa maksudnya eh orang ke sini untuk merasakan ini begitu ya. Berikutnya ya, berikutnya. Ini saya kayaknya harus melewati waktu yang diberikan, atau mungkin kita skip aja ya, nggak usah pakai ini ya. Iya, kayaknya kesulitan banget. Eh, Gimana ya? Tapi apa yang perlu saya sampaikan kayaknya agak sulit kalau nggak ada visual ya. Hmm, jadi yang datang di saya di sini itu bukan masalah analisis atau apa, tapi sesuatu yang dirasakan bahwa bangunan ini harus nggak hadir gitu ya. Bangunan ini harus nggak hadir gitu ya, karena ketika dia hadir, dia itu menjadi sebuah objek yang akan membuat satu distraction gitu ya. Atap pun saya coba seluruh dari pohon pinus itu bisa daun-daunnya berjatuhan membentuk satu realitas baru di dalam ruangannya begitu ya. Jadi berubah terus atap ini waktu dibersihkan, waktu pohon ini lagi. Kenapa? Karena saya butuh sebetulnya secara teknis itu menyerap panas ke dalam supaya ketika malam itu kita memperpanjang panas sedikit di ruangan. Dan ini mata air yang ada, kemudian nyambung dengan kolam renang. Jadi mereka membuat ini karena sebetulnya untuk terapi terapi pemiliknya habis pasang ring begitu ya, harus banyak-banyak berenang, harus banyak-banyak ini di air dingin gitu ya. Jadi bagaimana saya sebetulnya merelasikan seluruh tempat ini, jadi itu ke dalam satu realitas baru yang saling saling bergulat di situ gitu ya. Berikutnya ya, berikutnya. Ini pemiliknya, ini Pak Ginting, Bu Ginting, Pak Paksana begitu. Jadi di seberang sana itu sebetulnya keramaian orang sudah bikin apa ya, bikin tempat apa ya, kayak perkemahan dan segala macam gitu. Jadi kita di sini itu banyak sekali orang melintas sebetulnya ke dalam site ini. Berikutnya ya. Ini kenapa kita menciptakan satu platform gitu sebetulnya untuk kita bisa memakai batu yang ada di situ gitu ya. Kita munculkan lagi sebagai pembentuk satu ruang. Berikutnya ya, berikutnya. Jadi eh, bagian dari mengenali keluarga ini juga adalah bagian dari hal yang mungkin eh, sempat saya alami, sempat saya amati, sempat saya rasakan sampai eh, mulai mengenal sebetulnya bagaimana tata cara hidup, bagaimana sebuah keluarga karo gitu eh, punya punya satu sistem sosialnya begitu. Itu berpengaruh juga terhadap terhadap apa yang akan terbentuk di sini begitu ya. Ini nggak bisa bergerak ya. Hubungan secara visual maupun fisik gitu ya, berikutnya ya. Berikutnya. Kalau dari dalam dia bisa melihat keluar secara luas, tapi kalau dari bawah pada akhirnya terbentuk satu bagaimana kita mencoba memisahkan itu secara halus begitu ya. Nah,
bagaimana supaya seluruh ini nggak seolah-olah nggak tersentuh gitu ya, nggak antara sebelum ada bangunan dengan ada bangunan begitu ya. Berikutnya ya, berikutnya. Nah, ini akhirnya menjadi satu objek yang tersembunyi begitu ya. Apa ya, sesuatu yang pemilihan bahan segala macam itu sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi bagaimana material di tempat seperti ini didatangkan dengan mudah, struktur yang sangat ringan begitu begitu ya. Jadi itu bagian dari sebetulnya pengertian yang kita coba merangkul sekitar, kemudian mengekspresikannya lagi ke dalam satu tatanan fungsi yang punya apa ya, punya kedekatan rasa gitu ya. Ini saya contohkan, ini contoh yang mudah sekali sebetulnya karena eh, kita tidak membicarakan terlalu banyak hal di situ ya. Ini terakhir kayaknya ya, berikutnya ya, terakhir ya. Oh, satu slide lagi ya. Terakhir ya ini kayaknya. Eh, Kalau sudah tidak cukup waktu, yang satu kita skip saja ya mungkin ya, atau bagaimana? Kalau kalau mau diteruskan yang satu lagi, tapi kayaknya mungkin kita skip saja ya. Setidaknya kita coba cepat aja. Ini mungkin ini setting yang berbeda sekali. Setting yang berbeda sekali dengan yang tadi. Ini di kota, perumahan besar-besar di Jakarta begitu ya. Semua rumahnya berhimpitan dan kadang-kadang kita nggak tahu cahaya akan datang dari mana dengan seluruh seluruh batas tanah habis begitu ya. Berikutnya ya. Ini sebetulnya hanya pengamatan sederhana dari apa yang selalu kita sehari-hari lihat gitu ya. Jadi sebetulnya saya pengen mengerti gitu ya. Matahari itu datang di lahan ini bagaimana sih? Sebetulnya sama gitu ya. Tapi ketika kita amati terus menerus gitu ya berikutnya. Sampai pada akhirnya kita berikutnya. Kita mencoba melihat ini apa sebetulnya gitu ya. Apa yang bisa menjadikan hal yang apa ya, eh, tidak bisa dihasilkan oleh satu ruang yang sepenuhnya terisi gitu ya, seperti tetangga-tetangganya begitu. Berikutnya ya, berikutnya, berikutnya. Nah, kita mulai dari model itu kita juga ulang-ulang begitu ya, dari kecil besar gitu ya, sebetulnya hanya untuk merasakan bagaimana matahari itu sebetulnya datang gitu ya. Berikutnya ya, dan market lebih lebih mewakili dengan jelas daripada komputer gitu ya. Berikutnya. Ini dari kecil besar ke besar gitu ya. Kita coba berikutnya. Jadi metodenya itu ini, tapi fenomenologi itu adalah cara kita mendekatkan kita dengan objek subjek yang berlintasan di depan kita gitu ya. Jadi untuk memutuskan uh, di titik mana kita akan berhenti gitu ya. Berikutnya. Ini juga kemudian skylight, bagaimana matahari masuk, prosentase apa segala macam itu kita coba tes secara berulang-ulang gitu ya. Berikutnya. Nah ini berikutnya. Nah, yang tadi. Nah ini udah ya. Nah ini kita lihat ya, tetangga-tetangganya itu semuanya ya jendelanya ya hanya dari depan gitu ya. Dari belakang itu kecil sekali gitu ya, mepet tembok segala macam gitu. Ini sebetulnya gimana? Nah, desain ini berikutnya ya. Berikutnya. Berikutnya ya, berikutnya. Ini sebetulnya tentang mendatangkan cahaya dari pagi 2/3, sore 2/3 gitu ya. Berikutnya. Dari cara kita mendekati persoalan persoalan tentang cahaya yang masuk dari pagi sampai sore begitu ya. Akhirnya kita bisa menciptakan satu desain seperti ini yang ketika
di dalamnya kita itu seolah-olah berada dalam jam matahari begitu ya. Kita bahkan nggak pasang jam. Kalau kita tinggal di situ, kita bisa tahu bahwa ini jam berapa, ini kira-kira jam berapa gitu ya. Berikutnya, jadi terus kemudian tadi studi-studi yang dilakukan untuk skylight itu akhirnya karena budget terbatas, kita akhirnya skylight kita pasang pot-pot di atasnya aja. Jadi kalau angin berhembus itu ini apa daun-daunnya bergerak begitu ya. Jadi seolah-olah justru kita membawa lagi alam ke dalam satu landscape urban begitu ya. Ini sambil terus aja sambil terus bergerak aja. Saya sambil bicara ini kalau dari atas seperti itu, kemudian kalau kita lihat dari bawah itu semua ruangnya itu adalah terbentuk dari datangnya cahaya begitu ya. Jadi berikutnya ya. Jadi ini ruang tidur, dapat itu segala macam dan privacy yang diharapkan oleh ketertutupan yang diharapkan oleh pemilik itu menjadi terselenggara di sini. Mereka etnik keturunan begitu ya. Jadi setelah 98 itu kan Jakarta traumatik ya jadi anak cewek cuma satu, mereka butuh ruang yang sama sekali tertutup gitu ya. Dan kita mendatangkan cahaya buat berlangsungnya kegiatan-kegiatan yang ada di dalam itu dari void ini gitu ya. Berikutnya ya. Ini yang terakhir kayaknya ya. Jadi semua ruangan itu menjadi private, tapi begitu kita melihat keluar, kita melihat ada satu void yang setiap hari menghadirkan menghadirkan gerak matahari ke dalamnya begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi yang saya coba tekankan di sini adalah bahwa metode ini memang membutuhkan satu pengulangan-pengulangan yang intens gitu ya, sehingga kita merasakan sesuatu di sini gitu ya. Sesuatu yang mungkin sesuatu yang mungkin intuitif, tapi ketika kita ulang terus begitu ya, kita akan mendapatkan satu keyakinan bahwa hal ini yang paling tepat. Jadi kita nggak bisa dalam sekali ini terus udah selesai. Kita terbiasa sekali dengan pendekatan seperti itu dan kita sangat terbiasa dengan melihat apapun lah secara sangat cepat gitu ya. Jadi tanpa kita memahami apapun itu skin deep gitu ya. Nah ini kita mau masuk ke rootnya gitu ya. Jadi itu betapa perjuangannya seperti apa gitu ya. Untuk bisa sampai ke situ gitu ya. Jadi ini makanya satu semester itu jangan kecil hati. Tapi setidaknya cara ini atau pengetahuan ini adalah sesuatu yang sebetulnya akan terpakai gitu ya. Sejauh tinggal kita akan sejauh mana kita membawa apa yang kita kerjakan di dalam satu di dalam satu hal yang kita hadapi gitu. Kira-kira begitu sih. Ya. Terima kasih sekali. Aplaus yang meriah ya untuk Pak Mamo. Ya, luar biasa ya. Kita walaupun dalam jangka waktu yang singkat kita semua sudah diajak untuk bisa menyelami dan bagaimana kita menerjemahkan fenomena rasa dan juga bagaimana mewujudkan ke dalam ruang ya. Dan kita juga tadi sudah sepintas diperlihatkan bagaimana kemudian itu semua harus diterjemahkan menjadi satu detail arsitektur yang konkret ya. Satu ilmu yang sangat luar biasa dari Pak Mamo.